Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Aditya, saya dari kelas 11-8. Saya di sini akan menjelaskan materi POC dan politik etis terbuka. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu masa kekuasaan POC di Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan sebagai kongsi dagang atau perusahaan perdagangan Belanda di Indonesia. Hal yang melatar belakangi POC yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraih keuntungan yang melimpah. Pada masa itu Belanda sedang berperang melawan bangsa Portugis dan Spanyol. Pemerintah akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi dagang atau perdagangan pemerintah. Belanda juga yakin hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonomi bangsanya. Atas praaksa Prince Maurits, POC pun resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya POC yaitu menghindari persaingan antar pedagang, menghindari persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Selain itu juga POC memiliki hak oktroy atau hak istimewa, yaitu hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang sendiri, hak pemerintah negara yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan juga hak memonopoli perdagangan rempah. Akhirnya pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 24 Maret 1749, POC pun runtuh. Akibatnya terjadi korupsi. Materi berikutnya yaitu tentang kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Pada tahun 1795, Perancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Perancis yang membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Perancis. Lalu Perancis pun kemudian membuat pemerintahan bernama Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batak. Raja William V kemudian menyampaikan surat kewenangan yang berisi pemerintahan Belanda menyerahkan ke Inggris, bukan ke Perancis. Inggris pun datang ke Indonesia, mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan Batak ingin mengambil semua daerah bekas POC. Louis, pemimpin Batak, menunjukkan Daendels dari 1802 sampai 1811 untuk mempertahankan Jawa. Hapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan pertahanan. 2. Memperbanyak jumlah 18.000 orang pribumi, membuat angkatan Legion Mangkunegara, membangun jalan raya Anyer Panerukan. Kebijakan politik dan pemerintahan, mengangkat bupati sebagai pegawai. Pulau Jawa menjadi 23 keresiden. Kebijakan peradilan 3 orang Eropa Timur asing pribumi. Buat peraturan pemberantas korupsi. Kebijakan sosial ekonomi, melakukan pajak, meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia. Rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian, menjual tanah kepada swasta. Adanya kesalahpahaman kebijakannya itu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri. Lalu dipecat. Jensen dipilih pada tanggal 1806. Jensen terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai Inggris. Jensen meminta Legion Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi tetap saja kalah. Pada 18 September 1811, Belanda dipaksa menandatangani perjanjian Tongtang. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris. Orang Belanda dipekerjakan di pemerintahan Inggris.
Lalu materi selanjutnya yaitu tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Sekitar pada abad ke-18 September 1811 Raffles ditunjuk prinsipnya segala kerja Rodi menyerahkan wajib dihapus, pemungutan pajak dihapus, tanah milik pemerintah, kebijakan politik dan pemerintah, membagi Pulau Jawa jadi 18 keresidenian, mengangkat bupati sebagai pemerintah, kebijakan sosial ekonomi, menghapus kerja Rodi paksa, menjual tanah ke swasta, memberlakukan sistem sewa tanah untuk sistem sewa tanah dengan ketentuan petani menyewakan tanah meskipun pemilik tanah. Harga sewa menyesuaikan kondisi tanah menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala pada masa Raffles, yaitu kurangnya pengawasan, bupati lebih kuat dibanding asisten Inggris, terus pemerintah atau Raffles kurang memuaskan. Jadi pada 1815 Raffles diganti jadi John Pendal. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada 1816. Selanjutnya materi kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa di Indonesia. Pada 1829 Van den Bosch menganukan usulan harus melakukan tanaman di jajahan yang laku di pasaran dunia, dan kaum pribumi dijadikan kerja Rodi atau yang disebut tanah paksa. Ketentuannya petani harus menyediakan 1,5 tanah miliknya. Tanah yang digunakan bebas pajak. Hasil panen diserahkan ke pemerintahan. Pekerja diawasi penguasa bumi. Penguasa pribumi diberi bonus ketika semakin besar setoran maka semakin besar bonus. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus memicu yang berlebihan terhadap luas tanah 1,5 digunakan. Sistem tanam paksa ini menimbulkan pro dan pro kontra. Pada 1860 buku stiker Konstantin oleh Prasen Max Havelaar oleh Louis Dekker. Sejak itu sistem tanam paksa pun dihapus, diganti dengan sistem ekonomi liberal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Materi kedua, politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka, sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada swasta, ditandainya undang-undang agraria dan gula. Pelaksanaan pintu terbuka, perkebunan tebu, perkebunan tembakau, dampaknya itu memberi keuntungan kepada swasta, hasil mengalir ke Belanda. Dan yang terakhir itu politik etis. Program politik etis itu sama dengan edukasi sebagai sarana pendidikan, imigrasi sebagai saluran irigasi, migrasi sebagai perataan penduduk, penyimpangan politik etis, edukasi untuk tenaga kerja, irigasi untuk mengairi perkebunan, imigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dampaknya yaitu pembangunan sarana pertanian, pembangunan sarana transportasi. Oke, segitu saja yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nugraha Aditya mohon undur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.